Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah riset kita kali ini. Oke, kita langsung mulai aja ya. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar krusial, apalagi buat Anda para trader pemula yang lagi belajar baca arah pasar global. Kita bakal membedah tuntas riset makroekonomi, spesifiknya soal hubungan antara emas dan suku bunga. Jadi siapin fokus Anda, karena kita akan bongkar topik ini dari kacamata seorang analis profesional, biar data makro ini bisa jadi senjata rahasia yang solid buat portofolio Anda. Sekarang, coba deh Anda pikirin satu pertanyaan fundamental ini. Pernah kepikiran nggak sih kenapa keputusan dari sekelompok orang di satu ruangan di Washington sana bisa bikin harga emas global tiba-tiba rontok atau malah terbang tinggi? Nah, paham soal koneksi ini tuh ibarat punya peta harta karun buat bertahan di pasar. Ini bukan soal nebak-nebak angin ya, tapi ini soal ilmu pasti. Gimana caranya kita ngebaca pergerakan uang-uang besar atau smart money di luar sana? Buat ngebongkar itu semua, ini dia agenda kita hari ini. Kita bakal bahas dinamika emas dan suku bunga, mekanisme biaya peluang, siklus historis The Fed, lalu hubungan dolar AS dan geopolitik, dan pastinya kita tutup dengan strategi trading. Oke, kita masuk ke bagian pertama, emas dan dinamika suku bunga. Mari kita bongkar satu aturan dasar yang paling absolut di pasar emas. Jadi gini konsep fondasinya. Secara umum, emas dan suku bunga The Fed itu punya inverse correlation alias korelasi terbalik. Simpelnya, kalau The Fed mutusin buat naikin suku bunga, harga emas itu cenderung bakal turun. Terus kebalikannya, kalau suku bunga dipangkas, wah harga emas biasanya bakal bersinar cerah tuh. Mereka berdua ini bener-bener kayak lagi main jungkat-jungkit, selalu bergerak ke arah yang berlawanan. Lanjut ke bagian 2, mekanisme biaya peluang. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih korelasi terbalik ini bisa terjadi? Logikanya gimana? Semuanya itu balik lagi ke yang namanya opportunity cost atau biaya peluang. Gini, coba bayangin Anda punya uang cash gepok nih. Anda punya dua pilihan. Pilihan pertama, uangnya dibeliin emas batangan terus disimpan di berangkas. Harganya emang bisa naik, tapi emas kan nggak ngasih Anda bunga bulanan sepeser pun ya. Nah, pilihan kedua, uangnya ditaruh di obligasi atau deposito bank yang udah pasti ngasih Anda bunga tetap tiap bulannya. Jadi, potensi keuntungan dari bunga yang hilang gara-gara Anda milih nyimpan emas tadi, itulah yang kita sebut sebagai biaya peluang. Makanya, perilaku investor itu beda banget di dua kondisi ini. Coba perhatiin deh, waktu suku bunga lagi tinggi-tingginya, obligasi sama deposito itu jadi primadona banget, karena imbal hasilnya lagi seksi-seksinya. Alhasil, uang miliaran dolar dari investor global bakal ngalir deras ke sana, ninggalin emas. Tapi pas The Fed nurunin suku bunga dan bunga bank jadi nggak menarik lagi, tebak uangnya lari kemana? Betul banget, uangnya bakal balik lagi ke emas. Karena dalam kondisi kayak gitu, emas kembali jadi pilihan utama buat store of value atau tempat nyimpen kekayaan yang paling aman. Masuk ke bagian 3, siklus historis The Fed. Tadi kan kita ngomongin teori ya, sekarang kita buktikan pakai data sejarah langsung. Kalau kita lihat ke belakang, polanya tuh konsisten banget loh. Coba lihat di akhir 2015. Waktu The Fed mulai naikin suku bunga lagi setelah krisis, emas langsung anjlok ke level sekitar $1.050 per troy ounce. Terus pas pandemi 2020 bikin The Fed panik dan mangkas suku bunga gila-gilaan sampai nyaris 0%, harga emas langsung terbang tinggi. Nah, pas masuk ke periode 2022 sampai 2023, The Fed kembali agresif naikin suku bunga buat merangi inflasi. Persis kayak kejadian 2015, emas sempat kepukul parah sampai turun ke bawah $1.700. Tapi perhatiin deh momen krusial yang satu ini. Pas masa pemangkasan suku bunga ekstrim di tahun 2020 tadi, emas itu sukses nembus rekor psikologis yang luar biasa, lebih dari $2.000 per troy ounce. Waktu itu, ini rekor tertinggi sepanjang masa loh. Fakta ini benar-benar jadi bukti konkret seberapa masifnya kekuatan kebijakan The Fed dalam nyetir harga emas global. Tapi tunggu dulu, ada plot twist nih di sini. Kalau The Fed naikin suku bunga secara brutal di 2022 dan 2023, kenapa harga emas yang sempat jatuh malah ujung-ujungnya recovery alias pulih lagi? Kalau pakai logika jungkat-jungkit yang kita bahas di awal tadi, kan harusnya harganya nyungsep terus, iya nggak sih? Nah, ini jadi sinyal kuat kalau kita harus ngecek faktor lain di luar suku bunga. Dan hal itu bawa kita ke bagian 4, dolar AS dan geopolitik.
Realitanya, dunia itu dinamis banget, dan pergerakan dolar AS serta tensi geopolitik ini punya peran besar di pasar. Jadi, setiap The Fed bikin keputusan, itu bakal memicu efek domino lewat 3 jalur utama. Pertama, ini ngaruh ke nilai tukar dolar AS. Kedua, ekspektasi inflasi. Dan yang ketiga, persepsi resiko dari para investor. Sebagai analis dan trader, kita tuh nggak bisa cuma mantengin angka suku bunganya doang. Kita wajib banget ngebaca gimana ketiga variabel turunan ini bereaksi terhadap kebijakan The Fed. Ini part yang seru banget. Gimana variabel-variabel ini bisa saling sikut. Suku bunga yang tinggi itu biasanya bikin dolar AS jadi kuat. Karena emas itu ditransaksikan pakai dolar, dolar yang kuat bikin emas jadi kemahalan buat pembeli yang pakai mata uang lain. Permintaan global pun otomatis turun. Tapi, pas dunia lagi penuh ketidakpastian geopolitik atau pas inflasi udah nggak karuan, rasa takut pasar itu bakal mendominasi. Kebutuhan investor buat nyari safe haven alias tempat berlindung itu bakal ngalahin aturan suku bunga manapun. Itulah jawabannya kenapa emas bisa pulih lagi di 2023. Ketakutan soal risiko sistemik dan geopolitik sukses mukul mundur logika kenaikan suku bunga. Oke, sekarang masuk ke bagian 5. Strategi trading. Pertanyaan terpentingnya, gimana caranya mengubah teori makroekonomi tadi jadi strategi yang bawa cuan di portofolio Anda? Ini dia, playbook atau panduan praktis buat Anda para pemula biar bisa ngebaca market ala pro. Langkah pertama, selalu pantau proyeksi dot plot dari The Fed. Ini tuh kayak contekan arah suku bunga jangka panjang mereka. Langkah kedua, gabungin analisis fundamental tadi sama level support di grafik teknikal Anda. Jadi Anda tahu kapan harus masuk ambil posisi beli pas inflasi lagi jinak. Dan langkah ketiga, pastikan Anda melakukan hedging alias lindung nilai. Pakai instrumen derivatif kayak kontrak berjangka atau opsi buat ngamanin posisi Anda dari volatilitas pasar yang kadang di luar nalar. Satu rahasia penting yang wajib Anda ingat soal bursa nih. Ekspektasi pasar itu seringnya udah ngerubah harga emas jauh sebelum The Fed ngetok palu ngumumin keputusannya. Maksudnya, kalau Anda baru ikutan action murni setelah berita resmi disiarkan, ya seringnya Anda udah telat kereta. Trader yang cerdas itu baca arah dari kode-kode yang dilempar pejabat The Fed jauh-jauh hari dan pasang posisi duluan berdasarkan ekspektasi itu. Nyimpulin obrolan kita hari ini lewat satu kalimat yang powerful banget. Emas adalah cermin dari sentimen ekonomi dunia. Trader yang sukses di pasar ini tuh nggak cuma duduk bengong ngeliatin pergerakan grafik doang. Mereka paham big picture-nya. Mereka ngerti banget kalau setiap langkah kebijakan moneter pasti bakal selalu tercermin pada kilau emas. Jadi, setelah kita ngulik bareng soal dinamika suku bunga The Fed, nilai dolar AS, ekspektasi inflasi, sampai drama geopolitik tadi, saya mau ngasih pertanyaan pamungkas nih buat Anda. Dengan inflasi dan tensi global yang masih terus gonjang-ganjing kayak sekarang, kira-kira apa yang grafik emas suruh Anda lakuin besok pagi waktu pasar buka? Coba deh terapkan framework analisis yang baru kita pelajari hari ini, dan lihat chart Anda pakai sudut pandang yang sepenuhnya baru. Terima kasih udah stay tune bareng kita, dan selamat menganalisis pasar.